Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi untuk UTS Administrasi Assalamualaikum. Manusia dan Komputer. Dan kami kelompok yang terdiri dari saya sendiri, nama Muhammad Ismail dengan NIM 2004010101053. Kemudian Rina Safitri 200401010071, lalu Bayu Setiawan 200401010048, dan Bambang Marwoto 200401010060. Baik, untuk pilihan yang diambil adalah review mengenai Edling. Nah, sekilas mengenai Edling, Edling adalah dikutip dari edling.id, Edling adalah solusi platform pembelajaran jarak jauh yang lengkap dengan video conference, kuis interaktif, dan integrasi dengan Siakad. Ada beberapa fitur yang disediakan oleh Edling, diantaranya seperti absensi atau presensi, kemudian ada notifikasi. Untuk dosen bisa import soal kuis, dan beberapa fitur lainnya. Baik, dalam presentasi ini ada beberapa konten, yaitu saya, Muhammad Ismail, akan menjelaskan tentang beranda dan login. Kemudian Rina Safitri menjelaskan tentang obrolan dan notifikasi. Lalu Bayu Setiawan menjelaskan ruang kelas dan jelajah. Lalu Bambang Marwoto menjelaskan halaman profil dan menu-menunya. Baik, saya mulai. Yang pertama, saya akan membahas mengenai halaman login dan beranda. Pada halaman login, layoutnya, desainnya sudah cukup user-friendly, namun akan lebih baik jika tersedia mode gelap agar lebih nyaman di mata. Hal ini berlaku juga untuk keseluruhan halaman yang ada di dalam Edling yang belum mendukung mode gelap. Lalu satu yang disayangkan adalah not secure. Pada bagian address bar ini kita bisa lihat ada peringatan not secure, di mana halaman ini tidak terenkripsi, sehingga data yang dikirimkan melalui browser ke server itu dapat ditangkap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak terenkripsi. Kemudian halaman beranda. Halaman beranda secara umum layout pada halaman ini sudah cukup baik. Halaman pun responsif menyesuaikan dengan ukuran layar yang kita gunakan. Hanya tadi belum memiliki fitur mode gelap. Masih di halaman Belanda, logo Unsia, Universitas Siber Asia ini memiliki background warna putih, blok putih, sehingga tampilannya terkesan tidak rapih karena bertabrakan dengan background warna hijau pada baris navigasinya. Lalu ada fitur di bagian kiri, itu adalah tugas belum dikumpulkan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk mengingatkan kita terhadap tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Sayangnya mungkin perlu dioptimalisasi karena tugas-tugas yang belum dikumpulkan di sini kadang tidak muncul semua. Ketika diakses di lain waktu yang munculnya lain lagi, berbeda. Seperti itu. Kemudian mengenai bagian navigasi. Navbar ini sudah cukup baik ditempatkan di tengah-tengah halaman dengan ikon-ikon yang cukup mudah untuk diingat, namun bisa ditingkatkan dengan menjadikan navbar ini sticky sehingga tetap tampil saat halaman di scroll ke bawah. Nah, ini dapat memudahkan ketika kita atau pengguna akan pergi ke halaman lain melalui menu navigasi ini tanpa harus scroll kembali ke bagian atas. Masih selanjutnya di bagian sebelah kanan, di sini ada menu jadwal kuliah. Ini cukup bermanfaat mungkin bagi mahasiswa yang perkuliahannya offline, karena jadwal ini akan sesuai dengan jadwal yang ada di Siakat dan memang jadwal yang dilaksanakan. Sebaliknya untuk kami mahasiswa PJJ ini menjadi seolah tidak berguna karena jadwal yang kita
yang tertera di sini tidak sesuai dengan jadwal yang dilakukan sehari-hari lah seperti itu. Lalu bagian utamanya di sini adalah timeline. Bagian timeline ini cukup baik, meski di poll tampilnya itu adalah semua. Ini ada 3 pilihan semua, kelas dan berita. Sehingga ketika kita pertama tampil di sini yang muncul kadang-kadang bukan informasi atau timeline kelas kita, hanya pengumuman-pengumuman atau kadang-kadang iklan. Nah, mungkin ini bisa dioptimalisasi dengan membuat pilihan defaultnya menjadi kelas. Karena kita rata-rata membuka Adlink itu untuk melihat kelas, bukan untuk bermedia sosial ya, seperti itu. Nah, itu mungkin untuk bagian login dan bagian beranda. Selanjutnya bagian ruang kelas akan dijelaskan rekan saya, Bayu Setiawan. Silakan Mas Bayu. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang review Adlink. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai ruang kelas. Nah, untuk menu ruang kelas ini sendiri dapat diakses dari menu navbar yang ada di bagian atas. Nah, ini ada beberapa ya. Secara umum ruang kelas berisi kelas-kelas yang kita ikuti. Ada tab untuk kelas akademik dan ada tab untuk kelas umum. Nah, ini terdapat kolom pencarian juga. Ini bisa untuk menerapkan filter-filter sesuai yang kita inginkan. Termasuk filter untuk semester, kemudian tahun akademik. Nah, untuk kelas, saat kita mengeklik salah satu kelas, maka kita akan masuk ke dalam sebuah kelas pembelajaran yang sesuai yang kita pilih atau yang kita ikuti. Selanjutnya, untuk ruang kelas itu, setelah kita klik salah satu kelas, maka sebagai contoh di sini saya membuka kelas untuk bahasa Indonesia. Nah, pada halaman ini kita mendapatkan beberapa informasi ya, seperti kode kelas, kemudian dosen pengajar, kemudian jumlah anggota kelas yang mengikuti kelas ini. Dan di sebelah kiri ada beberapa menu antara lain informasi kelas, kemudian diskusi, kemudian sesi pembelajaran, kemudian ada tugas, ada kuis, kemudian ada berkas, kemudian ada anggota. Ini dapat diakses dari ruang kelas itu sendiri. Kemudian selanjutnya untuk kelas umum, di dalam kelas umum itu terdapat beberapa kelas yang bisa kita ikuti. Ini bersifat umum. Selain mengikuti kelas yang sifatnya umum, kita juga dapat membuka kelas dengan mengeklik atau memilih buat kelas. Nah, kemudian untuk gabung ke kelas ini untuk bergabung ke kelas yang sudah ada. Kemudian untuk lainnya ini adalah approval jika ada peserta baru yang request untuk bergabung ke kelas yang telah kita buat. Nah, pada contoh kali ini saya membuat kelas sistem jaringan. Nah, nanti saat ada peserta yang ingin gabung ke kelas yang kita buat, maka akan muncul notifikasi approval dari menu lainnya. Kemudian selanjutnya, nah kemudian jelajah. Nah, jelajah ini memuat beberapa informasi terkait kelas merdeka dan kelas umum. Di halaman ini kita dapat menemukan beberapa kelas yang bisa kita ikuti sesuai minat dan kebutuhan kita. Nah, sebagai saran dan usulan untuk ruang kelas ya, saat kita memasuki ke ruang kelas itu kadang masih ada bug ya yang muncul seperti baris-baris codingan yang terlihat di dalam tampilan website atau juga dari padding halaman yang tidak center ya antara kanan dan kiri, terutama saat kita melakukan attachment sebuah URL yang lumayan panjang seperti itu biasanya melewati dari batas-batas dari view yang telah ditentukan oleh desain atau layout website itu sendiri. Jadi secara view itu kurang rapi seperti itu. Kemudian selanjutnya
mungkin akan dijelaskan oleh anggota kelompok selanjutnya pada Bu Rina Safitri. Silahkan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang mereview AdLink. Di sini fitur obrolan. Nah, dari segi tampilan, fitur obrolan terbilang cukup baik karena simpel dan mudah dipelajari oleh pengguna. Hanya saja terdapat kekurangan dari fitur obrolan ini, seperti tidak adanya menu atau fitur untuk melampirkan file baik itu gambar, audio, video, ataupun dokumen. Kemudian lanjut, Mas. Di sini untuk notifikasi, di fitur notifikasi terlalu banyak pesan notifikasi yang masuk yang tidak terlalu penting. Contohnya ketika kita memberi komentar pada status dosen, maka semua komentar yang mengomentari status dosen tersebut masuk ke notifikasi. Padahal notifikasi tersebut tidak terlalu penting bagi kita, kecuali komentar tersebut mengomentari komentar kita. Dengan terlalu banyaknya notifikasi yang masuk tersebut, mengakibatkan notifikasi yang memang penting bagi kita tertimpa dan kita tidak menyadarinya. Seperti ini, notifikasinya mencapai hampir 1000. Jadi ketika kita ingin membuka, itu udah males karena sudah terlalu banyak gitu. Jadi yang penting tidak terlihat gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Mas Bambang Marwoto. Terima kasih Bu Rina. Langsung aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa saya tentang LMS AdLink ini. Pada halaman profil seperti pada gambar 1.1, yaitu pada tampilan postingan berita kampus sebaiknya tidak ditampilkan di dalam halaman ini. Yang bisa ditampilkan di sini sebaiknya postingan dari user itu sendiri. Sebagai contoh, untuk postingan ini bisa diisi komentar user pada postingan dosen pengampu atau dosen tutor. Kemudian berita kampus ini sudah tampil di halaman beranda seperti pada gambar 1.2 sehingga terkesan mubadir. Selanjutnya yaitu media library. Pada menu media library seperti ditampilkan pada gambar 1 dan halaman library gambar 2. Jika kita klik tombol atau button tambah, maka akan keluar dialog box, yaitu opsi untuk menambah media atau file. Pada pengalaman saya saat ketika menggunakan LMS di AdLink ini terdapat kendala untuk mengupload file atau dalam bentuk file terkompresi seperti zip dan RAR. Sehingga menurut saya fitur ini kurang maksimal dalam penggunaannya. Untuk kedepannya semoga masalah ini bisa segera diperbaiki. Selanjutnya pada drop-down ya profil yaitu pada menu pengaturan. Bisa kita lihat di gambar 4. Untuk pilihan integrasi penyimpanan bisa dilihat pada gambar 5. Hanya tersedia untuk Google Drive. Saya kira fasilitas ini perlu dimaksimalkan agar bisa diintegrasikan dengan media penyimpanan cloud lainnya seperti OneDrive, Dropbox, dan lain sebagainya. Terima kasih. Dan tempat saya kembalikan ke Mas Ismail sebagai moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya, dan itu adalah review kami mengenai AdLink ini. Semoga bisa memenuhi kewajiban kami dalam menunaikan UTS
mata kuliah interaksi manusia komputer di semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.